Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada penjelasan kelompok 5. Di sini saya, Yustika Muizzah, dan teman saya Miftahur Rahman akan menjelaskan materi ketiga tentang distribusi hipergeometrik. Misalnya, sebuah populasi suatu barang yang berukuran N besar terdiri atas K buah barang baik dan sisanya N besar min K buah barang rusak. Kemudian diambil sebuah sampel acak berukuran N dikali N kecil kurang dari N besar secara sekaligus. Ternyata dari sampel acak itu berisi X buah barang baik dan sisanya N kecil min X buah barang rusak. Dalam hal ini, kita akan menghitung peluang bahwa dari sampel acak itu akan berisi X buah barang baik. Banyak susunan yang mungkin untuk mendapatkan X buah barang baik dari K buah barang baik. Ada kombinasi X dari K cara yang berbeda. Sedangkan banyak susunan yang mungkin untuk mendapatkan N kecil min X buah barang rusak dari N besar min K buah barang rusak. Ada kombinasi N kecil min X dari N besar min K cara yang berbeda. Sedangkan banyak susunan yang mungkin untuk mendapatkan N kecil buah barang dari N besar buah barang. Ada kombinasi N kecil dari N besar cara yang berbeda. Maka peluang bahwa sampel acak itu akan berisi X buah barang baik adalah P buka kurung X besar sama dengan X kecil tutup kurung sama dengan kombinasi X dari K dikali kombinasi N kecil min X dari N besar min K dibagi kombinasi N kecil dari N besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rahman, NT 2018-7027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu definisi 8.6 fungsi peluang hipergeometrik. Peubah acak X itu dikatakan berdistribusi hipergeometrik jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan P dalam kurung X besar itu sama dengan X kecil sama dengan kombinasi X dari K itu dikalikan kombinasi N dikurangi X dari N besar dikurangi K dibagi kombinasi N dari N besar, sehingga X sama dengan 0, 1, 2, 3 terus sampai N, seperti itu. Jadi peubah acak X yang berdistribusi hipergeometrik disebut juga peubah acak hipergeometrik, seperti itu. Jadi penulisan notasi dari peubah acak X yang berdistribusi hipergeometrik adalah X besar mempunyai distribusi H besar dalam kurung X, N besar, N kecil, K. Artinya, peubah acak X itu berdistribusi hipergeometrik dengan banyak barang, baik dari sampel acak sebanyak X, banyak barang dari populasi sebanyak N besar, banyak barang dari sampel acak sebanyak N kecil, dan banyak barang baik yang dari. Selanjutnya yaitu dalil 8.6, yaitu parameter distribusi hipergeometrik. Itu berbunyi, rataan dan varian dari distribusi hipergeometri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu U itu sama dengan NK per N besar. Yang kedua yaitu sigma kuadrat itu sama dengan NK dalam kurung N besar dikurang K dikali dalam kurung N besar dikurang N kecil per N kuadrat dikali dalam kurung N besar dikurang 1. Seperti itu. Kita langsung ke buktinya. Bukti yang pertama yaitu berdasarkan definisi rataan diskrit, maka U ekspektasi X sama dengan sigma X dikali Px sama dengan sigma X sama dengan 0
ke N. X dikali kombinasi X dari K dikali kombinasi N dikurang X dari N besar dikurang K dibagi kombinasi N dari N besar, seperti itu. Sama dengan 1 dibagi kombinasi N dari N besar dikali sigma X sama dengan 1 ke N dikali K faktorial dibagi dalam kurung X dikurang 1 faktorial dalam kurung K dikurang X faktorial dikali kombinasi N dikurang X dari N besar dikurang K sama dengan K per kombinasi N dari N besar sigma X sama dengan 1 ke N dikali dalam kurung K dikurang 1 faktorial dibagi dalam kurung X dikurang 1 faktorial dikali K dikurang X faktorial dikali kombinasi N dikurang K dari N besar dikurang K itu sama dengan K dibagi kombinasi N dari N besar dikali sigma X sama dengan 1 ke N dikali kombinasi X dikurang 1 ke K dikurang 1 dikali kombinasi N dikurang X ke dari N besar dikurang K, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita misalkan Y itu sama dengan X dikurang 1 dan M itu sama dengan N dikurang 1. Batas-batas untuk X sama dengan 1 maka Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan X N maka Y sama dengan N dikurang 1 sama dengan M. Jadi U sama dengan ekspektasi X sama dengan K dibagi kombinasi N dari N besar dikali sigma Y sama dengan 0 ke M dikali kombinasi Y dari K dikurang 1 dikali kombinasi M dikurang Y dari N dikurang K, seperti itu. Berdasarkan sebuah dalil yang mengatakan bahwa sigma R sama dengan 0 ke K dikali kombinasi R dari M dikali kombinasi K dikurang R dari N itu sama dengan kombinasi K dari M ditambah N, seperti itu. Maka U sama dengan ekspektasi X itu sama dengan K dibagi kombinasi N dari N besar dikali kombinasi M dari N besar dikurang 1 sama dengan K dibagi kombinasi N dari N besar dikali kombinasi N dikurang 1 dari N besar dikurang 1. Sehingga dengan mensubstitusikan kembali M sama dengan N dikurang 1 maka sama dengan K dibagi N besar faktorial dikali N besar dikurang 1 dibagi dalam kurung N dikurang 1 faktorial dikali N besar dikurang N faktorial itu dibagi N faktorial dikali dalam kurung N besar dikurang N faktorial sehingga nilai ekspektasi X itu sama dengan NK dibagi N. Jadi pernyataan yang nomor 1 itu terbukti. Sekarang ke pernyataan yang kedua. Jadi berdasarkan definisi varian, maka sigma kuadrat sama dengan var X sama dengan X kuadrat ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dalam kurung yang dikuadratkan sama dengan ekspektasi X dalam kurung X dikurang 1 ditambah X itu dikurang ekspektasi X dalam kurung yang dikuadratkan sama dengan ekspektasi X dalam kurung X dikurang 1 ditambah ekspektasi X itu dikurangi ekspektasi X dalam kurung yang dikuadratkan. Jadi berdasarkan nilai ekspektasi diskrit
maka ekspektasi X dalam kurung X dikurang 1 itu sama dengan sigma X. X dikali dalam kurung X dikurang 1 dikali Px sama dengan sigma X sama dengan 0 ke N. X dikali dalam kurung X dikurang 1 dikali sigma X dari K dikali sigma N dikurang X dari N besar dikurang K, itu dibagi sigma N dari N besar, itu sama dengan K dikali dalam kurung K dikurang 1 dibagi kombinasi N dari N besar dikali sigma X sama dengan 2 ke N, itu dikali dalam kurung K dikurang 2 faktorial dibagi dalam kurung X dikurang 2 faktorial dikali dalam kurung K dikurang X faktorial, itu dikali kombinasi N dikali X dari N besar dikurang K, itu sama dengan ekspektasi X dalam kurung X dikurang 1 sama dengan K dalam kurung K dikurang 1, itu dibagi kombinasi N dari N besar, itu dikali sigma X sama dengan 2 ke N dikali kombinasi X dikurang 2 dari K dikurang 2 dikali N kombinasi N dikurang X dari N besar dikurang K, seperti itu. Misalnya Y itu sama dengan X dikurang 2 dan M itu sama dengan N dikurang 2. Jadi batas-batas untuk X sama dengan 2 maka Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan N maka Y sama dengan N dikurang 2 sama dengan M, seperti itu. Ekspektasi X dalam kurung X dikurang 1 sama dengan K dalam kurung K dikurang 1 dibagi kombinasi N dari N besar dikali sigma Y sama dengan 0 ke M dikali kombinasi Y dari K dikurang 2 dikali kombinasi M dikurang Y dari N besar dikurang K. Jadi berdasarkan sebuah dalil, sigma R sama dengan 0 ke K dikali kombinasi R dari M dikali kombinasi K dikurang R dari N sama dengan kombinasi K dari M ditambah N, maka ekspektasi X dalam kurung X dikurang 1 itu sama dengan K dalam kurung K dikurang 1 itu dibagi kombinasi N dari N besar dikali kombinasi M dari N besar dikurang 2 sama dengan K dalam kurung K dikurang 1 itu dibagi kombinasi N dari N besar dikali kombinasi N dikurang 2 dari N besar dikurang 2. Nah, jadi dengan mensubstitusikan kembali M sama dengan N min 2 itu menjadi K dalam kurung K dikurang 1 dibagi N besar faktorial itu dikali N besar dikurang 1 dalam kurung dibagi dalam kurung N dikurang 2 faktorial itu dikali N besar dikurang N faktorial dibagi N faktorial dalam kurung N besar dikurang N faktorial. Jadi nilai ekspektasi X dikurang 1 sama dengan K itu dikali dalam kurung K dikurang 1 N dikali N dikali dalam kurung N dikurang 1 itu dibagi N besar dikali N besar dalam kurung N besar dikurang 1, seperti itu. Jadi maka sigma kuadrat sama dengan var X itu sama dengan K dikali dalam kurung K dikurang 1 dikali N dikali dalam kurung N dikurang 1 itu dibagi N besar dikali dalam kurung N besar dikurang 1 itu ditambah NK dibagi N besar dikurang N kuadrat K kuadrat dibagi N besar kuadrat itu sama dengan K dikali dalam kurung K dikurang 1 dikali N dalam
dikali dalam kurung n dikurang 1 ditambah dalam kurung n besar nk dikali dalam kurung n dikurang 1 dikurangi n kuadrat dikali k kuadrat itu dikali dalam kurung n dikurang 1 dibagi n kuadrat dikali dalam kurung n dikurang 1. Jadi sama dengan nk itu dibagi n kuadrat dalam kurung dikali dalam kurung n dikurang 1 dikali n dikali dalam kurung k dikurang 1 dikali dalam kurung n dikurang 1 ditambah n dikali dalam kurung n besar dikurang 1 dikali nk dikali dalam kurung n besar dikurang 1. Jadi sama dengan nk dibagi n kuadrat dikali dalam kurung n dikurang 1 itu dikali nk n besar dikurangi k n besar dikurangi n besar ditambah n besar ditambah n besar kuadrat ditambah dikurangi n besar dikurangi nk n besar ditambah nk. Jadi sama dengan nk itu dibagi n kuadrat dikali dalam kurung n besar dikurang 1 dikali n besar dikali dalam kurung n besar dikurang n dikurangi k dikali dalam kurung n besar dikurangi n. Jadi sigma kuadrat sama dengan var x itu sama dengan nk dikali dalam kurung n besar dikurang n dikali dalam kurung n besar dikurang k dibagi n kuadrat dikali dalam kurung n besar dikurang 1. Nah, jadi terbukti bahwa pernyataan kedua itu terbukti seperti itu. Yang selanjutnya yaitu contoh 8.12. Di sini berbunyi yaitu misalnya Sandi itu mempunyai setumpukan kartu bridge yang dijumlah 52 buah dengan 26 kartu berwarna merah dan 26 buah kartu berwarna hitam. Nah, jika Sandi mengambil 4 buah kartu secara sekaligus dari setumpukan kartu itu, maka berapa peluang bahwa dari 4 kartu yang terambil itu ada 2 buah kartu yang berwarna hitam? Jadi penyelesaiannya dalam hal ini diketahui bahwa n besar itu banyak kartu keseluruhan yang berjumlah 52. nk kecil itu banyak kartu hitam pada setumpukan kartu bridge itu yang berjumlah 26. N kecil itu banyak kartu yang diambil secara sekaligus yang berjumlah 4. Jadi X besar itu banyak kartu hitam yang terdapat dalam sampel. Jadi besar peluang yang dicari adalah P sama dengan dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 26 dikali kombinasi 2 dari 26 dibagi kombinasi 4 dari 52. Jadi sama dengan 26 dikali 25 itu dibagi 1 dikali 2. Itu kelebihan mohon maaf, kelebihan tanda kurung. Dalam kurung dikali 26 dikali 25 dibagi 1 dikali 2 dibagi 52 dikali 51 dikali 50 dikali 49 dibagi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Jadi sama dengan 105.625 dibagi 270.725. Jadi nilai P sama dengan X dalam kurung X sama dengan 2 itu sama dengan 3.902 seperti itu. Jadi peluangnya 0,3902.
Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai pemateri terakhir ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyajian awal sampai akhir, seperti itu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.